Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah kembali di mata kuliah ilmu ternak sapi potong dan kerbau. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana merencanakan usaha ternak sapi potong 1 dan 2. Jadi ada 2 bahasan sekaligus dalam materi ini. Nanti di akhir akan ada tugas yang harus dikerjakan. Target dari kuliah hari ini adalah Anda bisa menganalisis bagaimana kelayakan usaha sebuah peternakan sapi di suatu daerah. Baik, yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang satuan ternak. Satuan ternak adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. Jadi dalam peternakan biasanya sapi-sapi, domba, kerbau, bahkan juga unggas sudah memiliki satuan ternaknya masing-masing. Jadi satuan ternak ini juga berarti dia adalah ukuran individu terhadap kebutuhan pakan selama 1 tahun. Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui potensi ternak suatu daerah dan untuk memproduksi kebutuhan makanan dan sebagai standar untuk pertukaran ternak. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, jika ada satuan ternak ini sudah diketahui bahwa misalnya ada sapi dewasa itu adalah lebih dari 2 tahun umurnya, maka satuan ternaknya adalah 1. Nah, 1 ini nantinya akan terukur dengan apa? Dengan satuan atau dengan daya dukung pakan yang dibutuhkan oleh setiap sapi dalam 1 tahunnya. Ini dalam 1 tahun itu sapi membutuhkan berapa banyak nanti pakannya. Ya, nanti kita lihat. Nah, hubungannya apa maksudnya? Hubungannya ke sini. Misal, bagaimana hubungannya antara satuan ternak tadi dengan ketersediaan lahan terhadap satuan ternak. Nah, ternak ruminansia, 1 ekor sapi dewasa, lebih dari 2 tahun akan mengkonsumsi rumput dedaunan hijauan sebanyak kurang lebih 35 kilo dalam 1 hari. Oke, ini catatannya. Sementara tadi ya, seekor ternak muda umur 1-2 tahun mengkonsumsi setengah dari jumlah itu. Setengah dari 35 ya antara 15-17,5 kilo. Dan seekor pedet umur kurang dari 1 tahun akan mengkonsumsi kurang lebih 1/4-nya. Nah, dari sini ya nanti. Nah, ini nih. Ya. Jadi sapi dewasa satuan ternaknya 1, muda 0,50, anaknya 0,25. Nah, kalau misalnya sapi dewasa adalah satuan ternaknya 1. Berarti kebutuhan untuk untuk pakannya adalah 1. Sementara untuk sapi muda, kebutuhan untuk pakannya adalah setengahnya dari sapi dewasa. Sementara untuk sapi anak atau pedet, kebutuhannya adalah 1/4-nya dari sapi dewasa. Nah, baik, perhatikan ini. Bila kita hendak memelihara seekor ternak dewasa selama 1 bulan, ya, ini 1 bulan, maka jumlah makanan ternak yang dikonsumsi berapa? Oke, 30 hari satuan ternak per hari. Oke ya, ini 30 satuan ternak per hari, berarti berarti sapi dalam 1 ekor. Artinya apa? 30 hari, oke, dikali 35. Ingat 35 itu adalah kebutuhan hijauan dalam 1 hari. Ya, 35 kg rumput. Artinya dalam waktu 30 hari membutuhkan 1050 kg rumput. Maka dalam 1 tahun dibutuhkan berapa? Kali 365. Karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Dikali 35 kg sama dengan 12.775 kg. Maka kita sebut 12.775 kg rumput itu adalah konsumsi 1 satuan ternak untuk 1 tahun. Paham ya? Jadi kalau misalnya Anda punya sapi
satu satuan ternak. Satu satuan ternak itu tadi ingat apa? Adalah sapi dewasa, maka kebutuhan dalam satu tahunnya adalah 12.775 kilogram, ya, kilogram. Oke, supaya lebih jelasnya mari kita lihat lagi. Contoh, 1 hektar padang rumput, jadi ada wilayah ada 1000 meter ya persegi padang rumput menghasilkan 25.550 kilogram rumput setahun, ya. Oke, maka daya tampung padang rumput tersebut berapa, gitu ya? Maka karena di sini 25.550 itu 1 hektar, maka 25.550 dibagi 12.775 rumput. Kenapa? Karena ingat, satu satuan ternak itu membutuhkan dalam satu tahunnya adalah 12.775. Sama dengan berarti berapa? 2 satuan ternak. Atau dalam 1 hektar padang rumput itu hanya bisa atau paling bisa digunakan daya dukungnya, pakannya adalah untuk 2 ekor sapi dewasa. Nah, apa akibatnya kalau kita memelihara 4 ekor ternak sapi dewasa? Ya, coba kita hitung nih imbangannya, jumlah ternak makanan dan tersedia. Kalau ada 4 sapi dewasa berarti berapa satuan ternak? 4 satuan ternak. Ya, makanan ternak yang tersedia adalah hanya 2 satuan ternak. Jadi rasio makanan ternaknya 2/4 atau 1/4 ya, hanya setengahnya yang bisa tersedia dari 4 atau hanya untuk 2 ekor. Maka akan terlihat bahwa ternak di tempat ini adalah menjadi kurus-kurus. Kenapa? Karena makanan yang tadinya hanya untuk 2 ekor harus dibagi menjadi 4 ekor atau 4 satuan ternak dewasa, ingat ya, karena satuan ternak untuk satu itu adalah untuk ternak dewasa. Karena makanan ternak yang disini hanya setengah dari kebutuhan. Oke. Itu yang kedua. Pemisahan yang kedua. Misalnya di padang rumput, sebidang padang rumput seluas 5 hektar, Anda punya padang rumput 5 hektar, dapat menghasilkan 51 ton rumput segar dan dedaunan atau hijauan lain dalam setahun. Baik, kita lihat. Oleh karena satuan ternak tadi dalam satu harinya membutuhkan berapa hijauan? 35 kg hijauan. Sehari ya. Maka setahun dibutuhkan berapa? Maka dibutuhkan 365 kali 35 kg sama dengan 12.775. Oke, jadi daya tampung padang rumput tersebut adalah berapa? Mudah. Karena 5 hektar itu ya adalah sekira 51 ton ya, 1 ton misalnya nih ya, misalnya 51 ton rumput, maka 51 ton rumput ini berapa kilogram ya? Berapa kilogram, dan kemudian nanti dibagi oleh berapa? Dibagi oleh 12.775. Nah, nanti hasilnya berapa satuan? Paham ya? Nah, ini nanti tinggal direvisi lagi. Saya ulangi, kalau misalnya ada 5 hektar menghasilkan 51 ton rumput, mudah ya. 51 ton rumput itu berarti 51.000 kilogram. Ya, atau 52 nih. Ya. Kemudian dibagi dengan 12.775. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Ya, sama dengan 4 satuan ternak per tahun atau untuk 4 ekor sapi dewasa. Jadi rumput seluas 5 hektar hanya bisa digunakan atau paling cocok digunakan untuk 4 ekor sapi dewasa selama 1 tahun. Ingat, bukan sehari tapi 1 tahun. Maka bila orang ingin beternak kerbau juga sama, maka daya tampungnya ya 4 ekor kerbau dewasa ya untuk bisa untuk bisa menghidupi atau menyesuaikan dengan kebutuhan pakan kerbau tersebut. Nah, artinya apa? Kalau misalnya Anda hanya punya lahan seluas 5 hektar, sementara kita punya kerbau atau sapi ada 10, maka kita harus membutuhkan kan kurang lebih 12 hektar 12 hektar keseluruhan atau 15 hektar. Maka itu kan tidak mungkin ya kalau misalnya kita memaksakan di 5 hektar yang kita punya. Caranya apa? Satu,
Kalau misalnya tidak mungkin, caranya adalah kita mendatangkan atau membeli pakan dari luar. Yang kedua adalah mungkin bisa juga dengan cara fermentasi atau dibuat silase. Atau mungkin sewa lahan, ya, sewa lahan di lahan yang lain, kemudian kita tanam padang rumput, atau mungkin juga mengurangi ternak, apakah dijual atau kemudian dibelikan lagi lahan, ya. Oleh karena itu sangat penting sebelum kita memelihara ternak adalah mempertimbangkan dulu daya dukungnya atau lahan pakan, ya, yang menjadi kebutuhan utama bagi sapi-sapi atau kerbau. Kemudian pemisalan 3, ini hubungannya satuan ternak ya dengan beberapa acuan teknis. Misalnya, luas kandang secara umum satuan ternak memerlukan luas kandang untuk sapi ya 3 meter persegi. Berapa luas kandang sapi untuk 5 induk, 1 jantan, 5 darah, 6 jantan muda, dan 10 anak? Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kayak 5 induk sapi jantan ya, 5 induk sapi dewasa, 5 satuan ternak karena dewasa kan 5. Ya, 5 kali 1 satuan ternak. Ya, jadinya 5. Oke, masih ingat kan ini nih? Ini ya satuan ternaknya. 1 jantan berarti kan sudah dewasa gitu ya. Berarti 1 ya 1 satuan ternak. 5 darah berarti setengahnya 2,5 satuan ternak. 6 jantan adalah yang muda, setengahnya juga berarti 3 satuan ternak. 10 anak. Nah, 10 berapa nih? 0,25 berarti 0,25 kali 10. Maka jumlahnya ada berapa? Jumlahnya adalah 4 satuan ternak. Ya, 14 satuan ternak. 14 satuan ternak ini artinya 14 karena dalam satu satuan ternak, coba lihat sih, memerlukan luas 3 meter persegi, maka 14 kali 3 meter persegi. Hasilnya berapa? 42 meter persegi. Ya, jadi kebutuhan untuk 14 satuan ternak, 14 satuan ternak yang terdiri dari ini nih, 5 induk sapi, 1 jantan, 5 darah, 6 jantan muda, 10 anak, membutuhkan luas kandang 42 meter persegi. Kemudian pemisalan keempat untuk harga. Tinggi dan rendahnya harga ternak berhubungan dengan berat badan. Harga ternak ruminansia dapat diestimasikan sesuai dengan satuan ternak. Misalnya nih ya, 1 induk dewasa, 1 satuan ternaknya berharga 400.000. Maka harga 1 betina muda antara 1 sampai 2 tahun setengahnya, ya. Berarti dapat diestimasikan setengah dari 400.000 adalah 200.000. Untuk 1 pedet berapa? Untuk 1 pedet ya seperempatnya 100.000 dari perkalian antara 1/4 kali 400.000. Sama ini juga ya, pemisalan 5 biaya pengobatan. Estimasi biaya pengobatan berhubungan dengan besar kecilnya dosis obat. Ternak dewasa memiliki dosis lebih besar dari ternak muda dan anak. Jadi misalnya suatu jenis pengobatan pada ternak sapi, 1 satuan ternaknya bernilai 5.000, maka pada ternak sapi muda setengah. Ya, setengah. Dapat diestimasikan setengah kali 5.000. Dan pada anak sapi ya seperempatnya. Begitu ya. Oke, itu sudah satuan ternak. Nanti silakan, ada beberapa yang memang sengaja tidak saya masukkan, termasuk juga bagaimana satuan ternak untuk menghitung tenaga kerja, kemudian untuk pembibitan, breeding, maka silakan Anda bisa searching banyak di informasi-informasi di jurnal atau di artikel-artikel ilmiah yang lain. Kemudian nilai koefisien. Nilai koefisien itu apa? Nilai koefisien itu yang kemarin sebetulnya kita bahas tentang replacement stock ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi asumsi atau acuan untuk kita mengembangkan ternak pengganti. Nah, nilai koefisien ini juga sangat penting digunakan untuk menentukan atau untuk merencanakan usaha sapi potong atau kerbau. Yaitu teknis angka yang digunakan untuk memproyeksikan produksi atau kelahiran ternak dan produksi makanan ternak disebut koefisien. Oke, jenis koefisien teknis. Usaha ternak bibit untuk menyusun proyeksi kelahiran, penjualan, dan sisa ternak di akhir masa proyeksi ternak bibit diperlukan koefisien teknis sebagai berikut. 1. Umur awal induk jantan. Jadi informasi-informasi ya. Ya, informasi itu berdasarkan bisa observasi atau studi literatur atau pengalaman para peternak. Ya.
Kemudian umur pasar betina bibit dan jantan muda untuk menentukan penjualan setiap tahun. Tentunya ini harus tinjauan pasar atau misalnya tinjauan literatur. Sex ratio yaitu jumlah anak jantan berbanding jumlah anak betina. Oke. Net outcrop yang ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan pada lokasi yang direncanakan. Contohnya nih ya, untuk nilai koefisien, syarat ternak bibit. Nah ini berupa kesepakatan atau pengalaman atau studi literatur berdasarkan penelitian. Syarat ternak bibit meliputi umur, tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, dan berat badan. Bagi usaha ternak bibit murni dan unggul, persyaratan sejarah keturunan atau pedigree juga harus diperlukan. Contoh untuk sapi, umur awal tahunnya, misalnya umur awal tahun ternak itu bisa menjadi bibit yaitu adalah 2 tahun. Sementara untuk afkir adalah 10 tahun. Ya. Kemudian untuk sapi, di sini masa buntingnya itu berapa bulan? Oh, 9 bulan. Masa kering kandangnya 3 bulan. Ya, ada yang di daerah lain mungkin masa kering kandangnya bisa sampai 4 bulan. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai koefisien atau biasanya koefisien teknis boleh lah. Kemudian, nah apa saja nilai koefisien teknis usaha penggemukan sapi potong? Nah, koefisien teknis yang terpenting di usaha sapi potong adalah satu pertambahan bobot badan harian. Ya, ini didapat dari hasil penelitian. Oleh karena itu, diketahui untuk setiap jenis ternak. Ya, jadi memang sudah diketahui berdasarkan hasil penelitian. Dengan mengetahui berat awal sekor ternak serta berat pasar yang diinginkan, kita dapat menghitung lamanya waktu penggemukan. Sekarang kan pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahui penggemukan. Nah, misal nih, seekor sapi muda dengan berat hidup awal 175 dengan preferensi berat pasar yang diinginkan konsumen adalah 250 kg, memerlukan waktu lebih dari 7 bulan. Ya. Jadi sapi muda berat hidupnya 775. Preferensi berat pasar yang diinginkannya adalah 250 kg, memerlukan waktu lebih dari 7 bulan, penggemukan selama 7 bulan. Ya, bila koefisien teknis PBB-nya adalah 0,35 hari. Maksudnya apa nih? Cari di sini. Ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan data yang sudah ada di suatu daerah. Ya, PBB kilogram per hari nih 0,3. Misalnya sapi apa dilihat dari sini? Oh, PO misalnya. Di sini kan 0,30 ya, antara ini nih PO. Berarti PBB harian sapi PO itu biasanya adalah ya antara 0,30 sampai 0,45 gitu ya. Kemudian kita punya usia berapa bulan misalnya usia 18 bulan. Berat awalnya adalah kurang lebih 150. Maka untuk bisa mencapai berat badan 175, waktu pengemukannya berapa lama gitu ya. Yaitu 6 sampai 8 bulan. Ya. Kita masuk ke analisa pendapatan usaha peternakan. Untuk mencapai keberhasilan suatu usaha peternakan, maka peternak harus memiliki kemampuan untuk analisis biaya dan pendapatan usaha yang dilakukan. Ya, hal ini bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dikembangkan. Metode analisis usaha yang umum digunakan adalah aliran kas atau cash flow, analisis laba rugi, kemudian return cost ratio R per C, benefit cost ratio B per C, dan break even point. Oke, baik, nanti kita akan bahas satu-satu. Biaya, ya oke, biaya itu ada kita kerucutkan aja biaya jangka pendek saja. Yang pertama ada biaya total, merupakan jumlah dari biaya tetap dengan biaya variabel. Kemudian nomor 2 adalah biaya tetap. Biaya tetap fixed cost adalah tergantung dari jumlah produksi, misalnya biaya modal, ya, biaya gaji, sewa gedung. Kemudian biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung dari tingkat produksi, misalnya biaya bahan baku, upah buruh. Oke. Nah, pengertian pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Oke,
karakteristik pendapatan dapat dilihat dari satu, sumber pendapatan dari mana, dan kemudian produk dan kegiatan utama perusahaannya apa, dan jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Oke, baik, perhatikan ini ya. Aliran kas adalah rencana, realisasi, dan evaluasi terhadap uang masuk dan uang keluar. Oke, apa saja nanti dalam proses analisis yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah poin pertama adalah mencari laba ruginya. Oke, laba rugi mudah, hanya dihitung bagaimana pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Return cost ratio R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya dikeluarkan selama proses produksi hingga biaya-biaya dikeluarkan selama produksi hingga menghasilkan produk. Nanti kita akan bahas ya. Kalau R/C-nya lebih dari 1, maka keuntungan tersebut akan semakin baik. Kemudian benefit cost ratio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Suatu usaha dikatakan layak dan memberikan manfaat apabila nilai B/C-nya adalah di atas 0. Oke ya. Kemudian BEP merupakan titik impas usaha. Kita lihat ya, kita langsung praktek saja. Oke, misalnya penggemukan per unit kandang berisi 96 ekor sapi ya. Dengan pemamenan sekian. Oke, masa penggemukan misalnya berat awal sapi 250.000 kg per ekor, berat badan 1 ekor sekian, biaya investasinya sekian. Ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita lihat. Ini kan, ini asumsi-asumsi yang tadi. Oke, ada penggemukan per unit kandang berisi 96 ekor sapi dengan pemanenan 12 ekor per minggu. Oke, kita lihat ya. Yang pertama yang harus kita hitung adalah apa? Biaya investasi dulu. Ya, jumlahkan dulu. Ya, tadi ada biaya investasi yang belum tertuliskan. Nah, ini juga harus kita ketahui. Misalnya diketahui kandang dan peralatannya 150 juta, sewa lahannya membutuhkan 4.000 meter persegi per tahun dengan biaya per tahunnya 1 juta rupiah, maka totalnya 151 juta. Oke, kita lanjut ya. Tadi biaya investasi sudah. Masuk ke cara menghitung biaya operasional. Perhatikan ya. Bagaimana cara menghitung biaya operasional produksi selama 100 hari. Kemudian tentukan dulu setelah biaya investasi, biaya tetap. Ya, biaya tetap itu adalah satu yang harus diketahui adalah biaya penyusutan kandang dan peralatannya. Maka ini sebelum kita mengetahui biaya penyusutan tentunya harus tahu biaya investasi dulu ya, kandang dan peralatannya dan sewa lahan itu berapa. Bagaimana cara menghitungnya? Coba lihat ke bawah ya. Penyusutan kandang dan peralatannya adalah total biaya pembangunan kandang berapa dibagi umur ekonomis kandang. Ya. Nah, biaya pembangunan kandangnya berapa? Lihat di sini 150 juta. Ya, ini 150 juta. Oke. Untuk kandang dan peralatannya dibagi berapa nih? Dibagi 20 tahun. Ya. 20 tahun itu dibagi 20 tahun per 365 hari. Oke, saya ulangi. Total penyusutan kandang, total biaya pembangunan kandang ya 150 juta ini dibagi dengan umur ekonomis kandang. Umur ekonomis kandang itu adalah umur ekonomis kandang itu biasanya ditentukan juga ya. Nanti ada nih umur ekonomis kandang 20 tahun. 20 tahun dibagi 365 hari. Nah, kemudian setelah itu nanti ketahuan hasilnya berapa. Setelah itu 150 juta dikurangi hasil dari pembagian 20 tahun dibagi 365 dikali 100. Maka nanti biaya penyusutannya keluar adalah 2.055.000. Mudah ya. Kemudian selanjutnya apa nih?
Oh, biaya sewa lahan. Oke, oke. Sewa lahan nanti kita akan bahas. Oke, kemudian untuk biaya tetapnya apa namanya ini kita tetapkan saja ya seperti ini. Ya, biaya bibit sekian, biaya tenaga kerja sekian, biaya pakan sekian, biaya obat-obatan sekian gitu ya. Dan ini sebetulnya tergantung dari kondisi wilayah setempat. Oke. Kemudian bagaimana cara mencari penerimaan? Oke, penerimaan adalah jumlah total ekor sapi yaitu 96 ekor, kemudian dikali berapa? Dikali harga rupiah per ekor. Harga rupiah per ekornya berapa? Yaitu 4.478. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 429.888.000. Paham ya? Jadi penerimaan itu adalah total jumlah ternak yang dipelihara sampai akhir dikali dengan harganya ketika dijual itu berapa. Ya, hasilnya sekian. Baik, kita masuk ke analisis usahanya. Berapa laba ruginya? Laba ruginya mudah. Tadi penerimaannya berapa? 429.888. Dimasukkan ke sini dikurangi dengan total biaya tetap. Ya, tadi biaya tetap itu ditotalkan semua, biaya penyusutan, sewa lahan, dan lain-lain. Nanti akan keluar total biayanya adalah sekian. Kemudian pindahkan ke sini jadi berapa? 50 juta. Keuntungannya ya, keuntungan kotornya nih 50.431.000. Oke, udah. Kemudian setelah itu maka usaha pengemukan sapi 96 ekor ini ya dengan periode berapa hari? 100 hari ya akan memberikan keuntungan kotor berapa banyak? Yaitu 50.431.000. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung return cost ratio R per se. Oke, baik. Ini ya R per se. Oke, perhatikan. R per se ini adalah ya pembagian antara penerimaan. Ya, penerimaan itu adalah hasil jual, ya hasil jual sapi kemudian dibagi dengan biaya tetap. Oke, dibagi ya. Kalau tadi ini ditambah, kalau sekarang dibagi. Berapa hasilnya? 1,13. Kita analisis nih 1,13 itu apa maksudnya? Maksudnya adalah jika R per se 1,13 atau 1,13 artinya bahwa setiap 1000 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 1.130. Ya, jadi dikali 1, 2, 3. Maka setiap 1000 uang yang dikeluarkan, maka akan menghasilkan tambahan penerimaan 1.130 rupiah. Ya, oke. Kemudian selanjutnya benefit cost ratio atau B per se. Ya, dari mana perhitungannya? Oke, dari laba rugi ya, dari keuntungan dibagi dengan ini ya 50 juta. Oke, keuntungan ya dibagi dengan pengeluaran biaya tetap dan biaya tidak tetap. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,13. Ayo kita analisis. 0,13 itu artinya apa? Artinya adalah setiap rupiah 1000 ya yang dikeluarkan, maka usaha pengemukan sapi akan menghasilkan manfaat atau keuntungan sebesar 130. Ya, 130. Oke, saya ulangi nih yang atas. Ini karena berdasarkan CRC bahwa usaha pengemukan sapi layak diusahakan dan menguntungkan karena R per se-nya di atas atau lebih dari 1. Oke, itu ya. Ini kita kembali lagi tadi ke atas. Oke ya. Kemudian break even point. Break even point itu artinya titik impas.
titik impas, berapa harus saya jual supaya saya mendapat keuntungan. Ya, jadi kalau misalnya di titik, misalnya titik sekian, itu ada kata-kata misalnya untung terugi. Nah, itu namanya adalah titik impas. Ya, oke kita bahas. BEP produksi atau titik impas produksi adalah dengan membagi antara biaya atau total biaya pengeluaran, oke, dibagi dengan, karena produksi ya, maka dibagi dengan berapa rencana yang kita jual harganya, yaitu 4.478. Ya, karena harga jual sapi per ekornya adalah 4.478. Sama dengan berapa nih? 84 atau dibulatkan 85 ekor. Nah, artinya apa 85 ekor? Jadi Anda kalau misalnya berhasil menjual sampai 85 ekor, maka di sana impas untung terugi. Tidak untung tidak rugi. Jadi kalau mau dapat merasakan untung, Anda harus menjual lebih dari 85. Ya, tapi kalau di bawah 85 rugi. Dan kalau bisa dia pas 85 berarti impas. Oke ya. Kemudian BEP harganya. Bagaimana nih BEP harganya? Ya, tadi total biaya pengeluaran dibagi ekor jumlah ternak. Oke ya, jumlah ternak. Berapa jumlah ternaknya adalah 96 ekor. 96 ekor ya. Bagi 96 ekor. Mana 96 ekor? Nah, 96 ekor. Ya. Jadi BP itu 379 biaya pengeluaran, total biaya pengeluaran dibagi dengan jumlah jumlah ekor ternak yang dijual. Berapa katanya harganya? Ini maaf, panahnya salah ini. Ya, panahnya harusnya ke sini terus ke atas. Nah, ke sini 96 ya. Ini tolong diralat. Kemudian berapa hasilnya, yaitu 3.952.677. Maka kalau Anda menjual harga dengan harga 3 berapa nih? 3.952 alias misalnya 4 juta misalnya, Anda titik impas. Ya, per ekornya misalnya menjual di bawah ini nih, di bawah 4 juta, Anda menjualnya dengan harga 4 juta. Maka Anda tidak akan Anda dengan Anda berhasil menjual 96 ekor, Anda tidak akan dapat apa-apa. Ya, Anda tidak dapat untung, tapi Anda kalau mau untung silakan harganya dijual harus lebih dari 3.952. Ya, coba keterangannya dibaca lagi. Usaha pengembangan sapi tidak mengalami kerugian dan tidak memberikan keuntungan jika jumlah sapi yang diusahakan sebanyak 85 ekor dengan harga sapi hanya 3 juta sekian. Oke, ini salah ini. Sorry, ini harusnya 379 ke sini ya panahnya ya, ke bawah nih. Oke, ini saja, tolong ya nanti jangan dihiraukan saja ini. Ya, yang dua panah ini. Harusnya 379 ya, total biaya lain-lain dibagi dengan 96 ekor sapi, maka harganya yang harus Anda jual adalah harus wajib lebih dari 3.900 sekian. Kalau Anda menjual harga sekian, maka tidak untung tidak rugi, capek gawe tak pakai gitu ya. Ini juga sama BEP untuk produksinya, maka Anda harus dari 96 ekor ini minimal ya harus menjual 84 atau 85. Tapi kalau hanya terjual 85, impas rugi. Maka harus kalau bisa diusahakan ya 96 ekornya itu yang harus terjual. Ya, itu yang teorinya. Oh iya, tadi untuk sewa lahan. Karena satu periodenya adalah 100 hari, ya. Kan kenapa ini 274? Gampang. Ya udah, karena kan di sini kita melakukan pengemukan hanya 100 hari, maka 100 hari dibagi 365 hari. Kenapa? Karena harga sewa lahan itu adalah per tahun ini 365 kan, berarti 100 dibagi 365 dikali 1 juta
Jawabannya adalah 274 juta. Nah, kenapa saya tidak menguraikan ini? Nah, ini setiap wilayah berbeda-beda. Ya, setiap wilayah berbeda-beda. Ada yang biaya tenaga kerjanya sekian gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Oke, begitu. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan ya soal berikut ini. Pengemukan ini sudah ada, kemudian untuk biaya tetap itu tetap saja seperti yang sudah ada di presentasi sebelumnya. Tolong saya minta bagaimana analisis keuangannya. Layak tidak usaha peternakan sapi potong tersebut dilaksanakan ya atau diteruskan. Jika akan diteruskan bagaimana solusinya. Oke, terima kasih. Ini adalah perkuliahan terakhir ya, mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.